Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, berjumpa lagi bersama saya Ade Putri Ayu Azari dari kelas 12 Perbankan Syariah SMKBM Pancabudi Medan. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul tentang Surau di Sebelah Masjid karya M. Raudah Jambak. Lelaki yang berdiri antara rumah dan mimbarnya pada taman, di antara taman-taman di surga. Berdiri atas gundukan tanah bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikannya naik ke atas mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya. Lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, "Mana yang kau pilih? Hidup subur dan rimbun atau menjadi pohonan surga?" Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing di peti mati. Hanya tercium aroma wewangi. Malam ini surau begitu sepi. Cuma diterangi sebatang lilin yang hampir padam dihembus angin malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 3. Subuh masih lama. Lelaki itu baru saja mengambil wudhu. Sebelumnya, ia tersentak bangun. Mimpi itu datang lagi. Tentang seorang lelaki berwajah suci yang tengah memeluk sebatang pohon kurma. Segera ia berdiri lurus ke arah kiblat, sambil mengangkat tinggi kedua tangannya. Setelah itu, ia telah tenggelam dalam kehusyukannya. Rakaat demi rakaat telah dilewatinya. Di sujud terakhir, ia begitu lama mengangkat kepala, sementara angin masih mempermainkan lilin yang terombang-ambing. Suara jangkrik mulai sayup-sayup kedengaran. Sesekali terdengar suara kucing berkelahi memecah sunyi. Angin mulai gelisah. Ia bangunkan lelaki itu bersama dari pintu dan jendela. Nyala lilin mengecil. Ia seakan memanggil. Suara kucing sayup-sayup di kejauhan. Lelaki itu masih dalam sujud panjangnya, seperti tak berkesudahan. Pelan-pelan terdengar takbir. Lelaki itu lalu menyelesaikan ruku paling akhir, menutup dengan salam. Dengan kekhusyukan yang dalam, lelaki itu menumpahkan lautan zikir. Bersama sampan sejadahnya, ia tebarkan benih-benih doa. Seketika berubah tunas, lalu menjadi pohon raksasa. Pucuk-pucuknya mulai meraih semesta. Lelaki itu pun dengan tertati-tati meraih pucuknya. Ia tergesa hendak menyampaikan halnya kepada Sang Pencipta. Entah apa hal yang disampaikan, lelaki itu seketika itu pula terisak di atas sajadah yang mulai membasah, begitu menyambut subuh. Sudah beratus subuh yang dilalui bersama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Surau hanya dipadati kesunyian. Lelaki itulah imam dan makmumnya. Lelaki itulah nazir dan jamaah yang paling setia. Dia tetap bertahan pada hatinya. Selesai merangkai rakaat, ia lanjutkan dengan tugas rutin yang bertahun-tahun telah dilewatinya. Ia membersihkan halaman surau dengan sapu lidi yang baru dibuatnya kemarin. Kali ini, ia tidak meraba-raba. Ia menyapu dengan leluasa. Halaman surau cukup terang dengan pantulan cahaya dari sebuah masjid megah yang baru selesai dibangun dan sudah dioperasikan. Senandung baris-baris ayat masih terdengar berkumandang di puncaknya yang menjulang. Beberapa orang jamaah masih terlihat di sana, berbaring di teras masjid. "Assalamualaikum angku." Begitulah sapa yang kerap dilontarkan kepadanya ketika orang-orang melintas di depannya. "Waalaikumsalam sahabat." Dengan senyum khasnya, ia menjawab sekaligus bertanya, "Sudah sholat?" "Oh sudah, di masjid itu." Angku Sabah, si lelaki itu hanya mengucapkan hamdalah sambil memperhatikan orang-orang yang menyapanya menghilang di tikungan jalan. Perlahan ia kemasi peralatannya dan memasukkannya ke gudang.
Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, ia melangkah menuju kamar mandi tepas dengan peralatan wudhu seadanya. Ia bersihkan dirinya dari kotoran tanah yang sempat menempel ketika membersihkan lingkungan surau. Aliran air yang begitu kecil hanya mampu membersihkan tubuh ala kadarnya. Setelah itu, Angkusaba menuju ke kamar yang menempel di samping surau. Ia kenakan baju gunting Cina, hasil sedekah dari anak satu-satunya, yang kini menetap bersama suaminya di Jakarta. Istrinya telah lama berpulang, 6 bulan sebelum pernikahan anaknya dengan Hasan, teman Nurul, anaknya yang sekarang menjadi pengusaha pakaian jadi di Jakarta. Angkusaba mengasuh sejenak di teras surau yang sudah mulai reot, bertemankan segelas kopi pahit setengah matang dan rokok daun kegemarannya. Ia nikmati hasil kerjanya, tersenyum-senyum bibirnya, ketika seorang anak tanpa sengaja memasuki areal surau yang sudah dibersihkannya. Seketika itu, wajahnya berubah merah ketika sebuah suara menghentak memanggil anak itu. Lebih memerah lagi ketika suara raungan tangis anak itu membahana bersamaan dengan suara hardikan dan umpatan. Di situ banyak penunggunya tahu, banyak hantunya. Mau kesambet apa? Angkusaba tercenung. Kalau mau main, jangan sembarangan tempat, ngerti? Angkusaba hanya mengelus dada, menarik nafas panjang. Dalam minggu-minggu terakhir ini, ia lebih banyak istighfar. Tiap malam tahajud tak pernah ia lewatkan. Sholat sunnah sudah beratus kali ia kerjakan. Sudah begitu banyak doa yang ia panjatkan. Berkali-kali pula kaji ia khatamkan. Ayat kursi pun selalu ia lantunkan. Hantu mana yang berani berdiam? Segera ia kemasi peralatan sholat termasuk pengeras suara sederhana, sedekah dari hamba Allah 20 tahun yang lalu. Ia pasang kaset yang melantunkan ayat-ayat suci ke dalam radio tua. Lalu ia melaksanakan sholat. Tidak berapa setelahnya, suara azan terbata-bata. Suara azan terpatah-patah, menandakan sholat zuhur tiba. Suara azan itu semakin terbata ketika suara azan masjid sebelah menimpanya. Lebih terbata lagi ketika menggema suara azan dari puluhan masjid di sekitarnya. Angku menunggu. Berpuluh menit berlalu. Angkusaba berdiri, dia kembali sendiri. Ia tegakkan sholat. Sekilas dari sudut matanya terlihat para jemaah datang. Segera mengambil posisi saf. Dengan berbinar dan bersemangat, ia angkat kedua lengannya sambil melantunkan takbir. Rokaat demi rokaat telah dilewati dan berakhir pada salam. Begitu khusyuknya Angkusaba sehingga ia langsung memimpin zikir dan doa. Setelah menutup doa, Angkusaba selanjutnya mengarahkan salamnya ke jamaah. Wajahnya berubah pucat, mulutnya hanya bisa menganga. Segera ia berdiri setengah berlari menuju pintu surau dan tidak mendapati siapa-siapa. Lama-lama ia berdiri di pintu surau. Setelah akhirnya ia putuskan untuk mencari. Angkusaba segera melangkahkan kaki setelah semua pintu surau ia kunci. Sudah lama ia tidak pergi sekedar melangkahkan kaki bersilaturahmi. Itu dikarenakan karena selama ia pergi tidak ada yang menjaga surau. Ia tidak takut ada pencuri atau pendengki. Ia hanya khawatir kalau seandainya ada tamu yang datang mencari. Paling tidak ada yang duduk menunggu untuk mengabari. Tidak sampai 1 jam, ia meninggalkan surau. Sayup-sayup terdengar suara gaduh dari arah surau. Betapa terkejutnya Angkusaba demi melihat orang-orang berlarian membawa air. Lebih terkejutnya, ia ketika ada asap yang mengepul, yang bersumber dari api yang tengah menjilat surau. Sontak saja Angkusaba berlari ke surau. Entah kekuatan dari mana yang mendorong sehingga ia begitu cepat berlari. Tidak terlihat lagi ke kiri dan ke kanan, menembus kerimunan orang-orang yang sibuk memadamkan api agar tidak melebar, menyambar masjid yang tidak begitu jauh dari surau. Orang-orang terkesima melihat Angkusaba yang tengah melakukan aksi penyelamatan.
peralatan sholat tua yang pernah disedekahkan. Dan lebih terkesima lagi ketika sebuah balok kayu yang terbakar tumbang, kemudian jatuh tepat menimpa Angku. Orang-orang segera menolong, membopongnya ke tempat yang lebih aman, memberi pengobatan sederhana dari alat pengobatan sederhana yang terakhir diselamatkan Angku Saba sebelum ditimpa balok yang terbakar. Angku seketika pingsan. Angku Saba siuman. Pelan-pelan ia buka matanya, ia menatapkan ke sekelilingnya. Semua kelihatan putih-putih, termasuk pakaian yang membalut tubuhnya. Ia mencoba-coba mengingat-ingat. Butiran air matanya menitik. Sejuta penyesalan menyelimuti pikirannya. Dalam keadaan terisak, ia tutupi wajahnya sambil memohon berjuta pengampunan. "Ayah, sudah bangun?" Seorang perempuan mudah masuk. Ia duduk di samping Angku, sambil mengaduk-aduk bubur yang dibawanya. "Makanlah dulu, istirahat saja. Dokter mengatakan kondisi ayah akan pulih jika banyak beristirahat." Angku hanya diam. "Setelah sembuh, Nurul mohon ayah mau tinggal dengan kami di Jakarta. Ayah mau kan?" "Bagaimana dengan surau?" "Ayah, sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi surau itu. Lagi pula, surau itu sudah rata dengan tanah sekarang." "Apa?" Angku Saba meronta. Segera berdiri ia berlari. "Ayah, tunggu!" Angku Saba terus berlari. Ia tidak peduli dengan teriakan-teriakan yang mengejarnya. Ia berlari dengan sekencang-kencangnya. Entah kekuatan dari mana yang datang sehingga orang-orang tidak mampu meraihnya. Beberapa meter lagi ia hampir sampai. Jika saja ia tidak menabrak sepeda yang melintas di depannya, Angku Saba terjungkal. Ia jatuh bergulung-gulung dan terhenti ketika kepalanya membentur dinding pembatas jalan halaman masjid. Jamaah yang masih berada di masjid segera memburunya. "Ayah!" Hasan menantunya yang lebih dahulu tiba meraihnya. "Ayah! Ayah! Ayah!" Orang-orang berkerumunan mengelilingi Angku Saba yang terkulai lemah. Matanya tak terbuka. Mulutnya terkatup begitu saja. Seketika ia terdiam 1000 bahasa. Nurul, anaknya, memeluk erat-erat seketika. Jeritannya membahana. Lelaki yang berdiri antara rumah dan mimbarnya pada taman, di antara taman-taman di surga. Berdiri atas gundukan tanah, bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikan naik ke atas mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya. Lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, "Mana yang kau pilih? Hidup subur dan rimbun, atau menjadi pohonan surga?" Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing putih mati. Hanya tercium aroma wewangi.